Oke, kita mulai ya. Lagi-lagi masalah soal cerita. Kita sudah kali ketiga ya membahas soal cerita ya. Yang pertama aritmatika sosial ya, yang kedua yang kemarin yang aljabar dan sebagainya ya. Yang ketiga ini ada gerak lurus, ada peluang, ada FPB KPK, ada himpunan ya. Seperti itu. Yang pertama dulu ya. Ini masalah gerak lurus ya. Nah, yang pertama ini dasarnya ya. Ini dasar dari gerak lurus itu ya. Nah, gini ya. Nah, gerak lurus nanti kan ada yang namanya jarak, ada yang namanya kecepatan, ada yang namanya waktu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita ngapalinya kan gini. Ini ada J, ada K, ada W ya, JKW gitu ya. Nah, gimana polanya ini? Nah, jadi gampangannya J, kalau kita nyari yang atas J, ini sama dengan K dikalikan W ya, JKW. Ya, K dikalikan W. Ya, ini. Itu ya. Atau kalau kita mau nyari K, ya. Nah, K itu berarti kan J-nya dibagi W-nya ya. Seperti itu. Nah, atau kalau mau cari W-nya itu sama dengan J dibagi K ya. Seperti itu. Apa masing-masing J, K, W ini? J itu jarak ya. Satuannya ya bisa kilometer, bisa meter, tergantung konteks ya. Oke, kita anggap kilometer lah. Nah, ini K itu kecepatan ya. Kalau kita lihat di speedometer kita, kecepatan sekian kilometer per jam ya, gitu. Kilometer per jam. Tapi lagi-lagi tergantung konteks ya. Nah, yang W itu apa? W itu waktu ya. Satuannya jam ya, bisa detik, bisa juga gitu ya. Yang pertama tentang gerak lurus ya. Seperti itu. Nah, ini basic ya. Seperti itu. Ini harus selalu diingat ya. Kalau kita membahas masalah kecepatan, jarak dan waktu. Gitu ya. Mari kita coba kerjakan dulu soal nomor 1 dan soal nomor 4. Ini ya. Kalau kita lihat di sini ya, A nilainya 1.500 km ya. Nah, jarak yang ditempuh oleh sebuah mobil yang bergerak, jadi ini tanya apa ini? Jarak ya, yang bergerak dengan kecepatan 10 km per menit ya. Berarti K itu kecepatan ya, 10 km per menit. Gitu ya. Dalam waktu 5/4 jam. Jadi waktunya 5/4 jam. Gitu ya. Nah, yang ditanya apa? Jarak. Tadi kan J itu kan K dikalikan W. Ya. Tapi masalahnya di sini ya, ada satuan yang belum bisa berdamai ya, yaitu satuan waktu. Satunya menit, satunya jam. Jadi pastikan kalau kita mengerjakan soal, satuannya konsisten. Kalau yang satunya kilo, pastikan yang lain juga kilo. Kalau ada meter sama kilo, berarti bisa ikut salah satunya ya. Pokoknya bisa berdamai, bisa selaras ya. Nah ini, satunya jam, satunya menit. Diubah kemana? Bebas. Ya, bisa jam ke menit bisa. Bebas lah, pokoknya yang segampangnya kita lah ya. Nah, misalkan kita mau jam jadi menit. Boleh. Berarti ini 5/4, 1 jam berapa menit? 60 menit ya, kalikan 60. Iya. Ini 300 bagi 4 ya. 300/4 menit ya. Nah, ya sudah, karena ini satuannya sudah bisa berdamai, ya, satunya menit juga, berarti bisa kita eksekusi ya. K-nya 10 km per menit, waktunya 300/4 menit ya. Ini ya, 10 bisa bagi 4 ya, bagi 2, 10 bagi 2, 5 ya, 300 bagi 2, 150 ya. Nah, 150 kali 5 berapa? 750 km. Maka kita dapatkan di sini nilai B-nya
ini sama dengan 750 km. Dan nilai A-nya sudah given di sini ya. A-nya di situ nilainya berapa? 1.500 km. Ya, maka apa hubungannya A sama B? Ini kan hot ya soalnya ya. Nah, modelnya gini lah CPNS itu ya. Kalau kita lihat 1.500 itu kan 2 kalinya 750 ya. Berarti di sini A sama dengan 2 kali B. Ya. 750 pen 2 kan 1.500 ya. Gitu ya. Jelas ya sampai sini ya. Itu ya. Tuh. Jadi jawabannya A ya. Oke ya. Kalau gitu kita coba soal satu lagi ya, soal nomor 4 situ ya. Ini soal CPNS asli tahun lalu 2023 ya. Ini ya, bisa dicek ya. Nah, oke. Kita lihat di sini ya. Yang pertama, yang A. Oke. Kita tulis dulu yang bagian A ya. Nah, kecepatan Budi, berarti K yang ditanyakan ya. Ketika menempuh 120 kilo selama 5 jam. Jadi jaraknya 120 kilo ya. Waktunya berapa? 5 jam. Itu ya, 5 jam. Maka kecepatannya kan bisa kita cari ya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu ya. Jaraknya 120, waktunya 5 ya. Kan ini kan sudah istilahnya nggak perlu ada satuan yang perlu kita perdebatkan ya. 120 bagi 5, ini 24 ya, 24 km per jam. Itu ya. Yang kedua, nilai B-nya ya. Di sini B-nya, di sini ada kecepatan Andi ketika menempuh 54 km. Berarti apa? Jaraknya 54 km. Ditempuh dalam waktu 3 jam. Ya, jadi kita harus langsung connect ya. Kalau satuannya kilo itu jarak, jam itu waktu ya. Berarti waktunya di sini sama dengan 3 jam. Ya. Maka kecepatannya ini sama dengan jarak dibagi waktu. Ya. Jaraknya 54, waktunya 3. Berarti 54 bagi 3, 18 km per jam. Nah, kita sudah dapat ini. Ya. Nilai A-nya itu 24, nilai B-nya itu 18. Nah, inilah model soal yang susah ya. Kita disuruh nyari hasilnya, juga disuruh nyari hubungannya. Jadi kerja 2 kali ya. Apakah A kurang dari B? Enggak ya, kan lebih besar. Apakah A lebih besar daripada 2B? A-nya 24, B-nya 18. A-nya 24, B-nya 18. Kalau 2B-nya berarti gimana? 2 kali 18 ya, 36. Apakah 24 lebih besar daripada 36? Enggak ya. Apakah A sama dengan B? Enggak ya. Nah, berarti hubungannya antara D dan E. Nah, ini caranya gini aja. Kalau hubungannya kayak gini, perbandingan ya kita bagi aja ya. A dibagi B sama dengan A-nya kan 24 ya. B-nya 18 ya. Kita bisa sederhanakan nih. 24 sama 18 sama-sama bisa dibagi 6 ya. 4, 18 bagi 6, 3 ya. Kali silang sekarang. Ini kali itu. Ya. Maka ini 4 dikalikan B, ya 4B. Ya. 3 dikalikan A, ya sama dengan 3A. Bagi 3A sama dengan 4B ya. Itu ya, aman ya. Oke ya. Nah, sekarang kita coba permasalahan yang lebih kompleks daripada ini ya. Nah, yaitu masalah salipan gitu ya. Nah, kasus yang kedua ya, salipan ya atau berpapasan ya.
Gitu. Jadi misalkan ya ada kendaraan di sini, Hmm, mobil di sini, mobil satu gitu, dan di sini mobil dua gitu ya. Gerakannya saling mendekati. Ya, ini bukan bukan tabrakan maksudnya, bukan ya. Jadi saling salipan ya, overlap gitu. Nah, kalau dia bergerak saling mendekati, maka ada saat di mana dia ketemuan di sini ya. Nah, gini. Gitu ya. Yang pasti di sini keduanya terpisah sejauh ya katakanlah sejauh x gitu ya. Nah, x gitu. Nah, yang pasti yang namanya mobil atau kendaraan punya kecepatan ya. Ini kecepatannya V1, ini kecepatannya V2 gitu ya. Nah, kita bagi jadi dua kasus ya. Anggap aja keduanya. Yang pertama, berangkatnya sama gitu ya. Berangkatnya barengan ya. Berangkatnya barengan. Yang kedua, ada yang berangkat duluan ya. Ada yang berangkat duluan ya. Nah, ini ya. Aku kasih bahasa yang nggak formal ya. Nah, seperti itu. Yang pertama, kalau misalkan dia berangkatnya barengan, nanti biasanya kita cari itu ini. Ya, katakanlah berangkat barengannya waktunya masih sama ya. Maka nanti formusannya yang ditanya adalah apa ini? Yang ditanya adalah pertanyaannya kapan mereka berpapasan, gitu ya. Ya. Nah, yang kedua biasanya yang ditanya adalah di mana mereka berpapasan, ya. Gitu. Nah, yang pertama, ini kita singgung yang ini ya, berangkatnya barengan ya. Nah, berangkat bersama-sama ya. Oh, ya. Nah, sebenarnya ada cerita yang panjang ya untuk perumusan ya, tapi aku langsung kasih aja ya. Kalau misalkan berangkatnya sama bareng-bareng, berarti nanti T waktunya itu jarak keduanya dibagi total kecepatannya. Seperti itu. Nah, ini ya. Ini kalau berangkatnya bareng-bareng. Nah, apa itu T? Nah, T itu waktu papasan ya. Waktu mereka berpapasan ya. X itu apa X itu? X itu jarak pisah ya atau jarak total gitu ya. Nah, V1 dan V2 itu masih kecepatan masing-masing ya. Tuh, ya. Nah, gitu ya. Terus kasus kedua nanti ada lagi ya. Kasus kedua itu kasus kalau eh, berangkatnya nggak bareng ya. Oh, gini aja. Waktu berangkat beda ya. Gitu. Nah, jadi ini langsung tak kasih rumus jadinya ya. Yang pertama, kalau yang berangkat yang V1 dulu ya. Kalau V1 duluan yang berangkat ya. Kalau V1 duluan yang berangkat, berarti nanti T-nya itu sama dengan X dikurangi. Kenapa ada kurangi? Karena ada selisih jarak. Ya, berarti ini V1 kalikan T dibagi V1 plus V2. Ya. Itu ya. Oh, sorry. Ini ada selisih ya, T aksen ini ya. Kita sebut T aksen ini ya. T aksen ini adalah apa? Selisih keberangkatan. Selisih waktu keberangkatan ya. Misalkan yang benda A berangkat 5 menit lebih dulu. Berarti T aksennya adalah 5 gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi dilihat siapa dulu yang berangkat duluan. Nah, sekarang kalau yang V2 duluan yang berangkat, kalau V2 duluan yang berangkat, berarti nanti ini T
X min V2 T aksen dibagi V1 plus V2 ya. Jadi pastikan kita tahu siapa yang berangkat duluan gitu ya. Di mana T aksen ini adalah selisih waktu keberangkatan ya. Selisih waktu keberangkatan ya. Gitu. Nah, oke ya, kita langsung apply ya. Tapi ada nomor 2 dulu ya. Nomor 2. Ini ya. Mobil A dan B terpisah sejauh 120 meter. Berarti jarak pisahnya ya, X-nya ya. Gitu. Kedua mobil bergerak saling mendekati dengan kecepatan masing-masing 4 dan 6. Gitu ya. Nah, oke. Kita bebas nih. Kita bisa labelin nih, ini V1 gitu. Ini V2. Nah, mobil A berangkat 5 second terlebih dahulu. Nah, T aksen ya. Ini T aksen ini selisih waktu keberangkatan. Nah, siapa yang berangkat duluan? Punya A ya. Berarti kalau yang A duluan yang berangkat, berarti ini yang ini V1 ya, V2, berarti yang V1 yang ini. Berarti kan ini nanti ini T X min V1 T aksen dibagi V1 plus V2. Jadi ceritanya gini. Ini A, ini B ya. Bergerak saling mendekati ya. Nah, ketemuan di sini nih. Nah, ini kecepatannya V1, ini V2. Yang berangkat lebih dulu siapa? Mobil A. Berarti yang jadi perumusan adalah yang V1. Kalau yang berangkat duluan yang B, berarti yang masuk di sini perumusannya adalah V2. Gampangannya seperti itu ya. Nah, ini kita masukkan aja. X-nya adalah 120 meter. Ya. V1-nya adalah 4 ya. Dikalikan T aksen. T aksen ini apa? Selisih keberangkatannya, yaitu 5. Berarti 4 dikalikan 5 ya. Dibagi total kecepatannya. V1-nya 4, V2-nya 6. Berarti 4 tambah 6 ya. Oke, berarti 120. Ini kan 20 ya. Nah, 120 kurangi 20. 4 tambah 6, 10. 120 kurangi 20 berapa? 100 ya. Dibagi 10. Berarti 10 detik ya. Nah, berarti A-nya ini waktu yang tempuh ketika kedua mobil berpapasan adalah 10 detik ya. Di mana di sini B-nya adalah 30 detik. Berarti hubungannya apa ini? Kelihatan ya, di sini kan 30 kan 3 kalinya 10. Berarti kan B 3 kalinya A. Ya, jelas ya. Jawabannya yang B. Ya. Angel aja. Lebih susah aritmatika sosial loh. Sini. Angkanya loh, angel loh. Sing diskon lebih susah. Apa? Ya emang susah. Susah Tio itu. Kan Tio kan nggak semua hitungan kan, jadi maksimalkan yang bukan hitungan. Ya. Berapa persen sih Tio yang hitungan? Nggak sampai 100% kan? Iya. Masih banyak yang lain. Pokoknya targetkan 80 nilainya ya. 80 itu kan berarti kan benar 16 dari 35 soal ya. Benar 16 berarti kan salah 19. Salahnya kan lebih dari 50%. Ya. Anggaplah yang hitungan salah semua, 16 soal. Dan nggak sampai 16 soal. Kan masih ada 19 soal. Yang ada kata-kata, analogi, sinonim, nggak ada sinonim ya, silogisme gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita nggak bisa di sini, tapi strateginya itu harus kita buat strategi yang cerdas gitu ya. Kalau mau tinggi-tinggian nilai, momennya bukan di TIU ya, di TKP itu. Jujur aja, di TKP itu. Karena nilainya besar gitu ya. Dan kalau salah nggak nol, berarti poinnya itu di sana. Gitu. TKP kan yang sering orang remehkan ya, padahal itu paling penting itu di TKP menurutku. Gitu ya. Angel emang TIU. Oh, ya. Tapi menurutku masih susahan yang aritmatika sosial. Tapi yang kemarin aku bahas soal-soal asli tuh, ya yang ada harga, harganya didiskon, terus uang sisanya dibuat bayar parkir dan lain.
Ya itu kan itu kerjanya 3-4 kali ya. Gitu. Nah, oke ya. Nih, mobil A push bablasem. Nah, ini ya. Ini mobil A dan B terpisah sejauh 100 kilo. Berarti jarak pisahnya ya, X-nya ya. Nah, ini A, B terpisah sejauh 100 kilo ya. Nah, ini. Berarti X-nya 100 kilometer ya. Mobil A dan B bergerak saling mendekati ya. Dengan kecepatan masing-masing, ini V1 katakanlah ya. V1, ini V2 ya. Nah, V2-nya 20, V1-nya 30 gitu ya. Mas, boleh ditukar nggak V1, V2? Nggak apa-apa. Yang penting konsisten gitu ya. Dengan waktu berangkat yang sama. Ya. Nah, oh ya, kalau misalkan ini kan aku pakai X ya. Kok ini pakai X nggak apa-apa ya. Ini kalau pakai JKW juga boleh ya. Nggak masalah ya. X itu jarak ya. V itu dari kata velocity ya. Bahasa Inggrisnya ya. Kecepatan. T itu time. Waktu ya. Gitu. Nah, berarti ini tapi yang ditanya apa ini? Jarak dari mobil A ketika keduanya berpapasan. Oke, ini di sini. Yang ditanya itu adalah nanti kan salipan di sini kan? Nah, ketemuan di sini kan? Gini ya. Nah, berarti nanti kita cari dulu apa? Waktunya. Ingat, waktu berangkatnya sama. Kalau waktu berangkatnya sama, ya udah jaraknya dibagi total kecepatannya ya. Jaraknya berapa keduanya? 100 kan? Nah, V1-nya 30. Kita sepakat V1-nya yang ini ya. Punya A berarti ya. 30 tambah V2-nya 20. Gitu ya. 100, 30 tambah 20, 50 ya. Berarti ini 10 bagi 5, 2 detik. Loh kok nggak ada jawabannya? Ya memang belum selesai. Nah, sekarang jarak dari mobil A. Ingat jarak itu rumusnya apa? Kecepatan dikalikan waktu ya. Jarak A gini ya. Kecepatannya mobil A berapa ini? V1. Berarti V1 dikalikan waktu. Waktunya berapa? T di sini. Nah, V1-nya 30 ya. Waktunya berapa? 2 ya. 30 kali 2 berapa? 60 km ya. Ini adalah bagian A-nya. A-nya 60, B-nya 60. Berarti kan nilainya sama ya. Berarti A sama dengan B ya. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, yang penting tipsnya ini, meskipun meragukan juga, jelas nggak jelas, ya wes itulah pokoknya. Ya, ya. Oh ya, pokoknya itu wes, kotakin itu ya. Tuh. Nah, itu ya. Oke, peluang. Yang kedua, masalah peluang nih. Oke, sebelum ke sana ya, kita jelasin dikit aja. Ini ya, peluang ya. Nah, oke. Yang pertama, ini ada yang namanya aturan penjumlahan ya. Nah, aturan penjumlahan itu ya jumlahkan. Jadi misalkan gini, eh, misalkan ya, ada orang, dia eh, punya 2 mobil, ya, mobil 1 dan mobil 2, gitu ya. Terus dia punya 3 motor, motor 1, motor 2, motor 3 ya. Nah, kendaraan ini akan dia gunakan untuk perjalanan dari kota A ke kota B. Berarti berapa banyak kemungkinan yang dia punya di sini? Berapa banyak kemungkinan kendaraan yang akan dia gunakan, yang akan dia pakai? Ini kan? Ini ada berapa ini? 2 mobil, 3 motor ya. Nah, berarti banyak kemungkinannya ya, kemungkinan dijumlahkan. Berarti 2 plus 3. Berarti ada 5 kendaraan yang bisa dia pilih untuk perjalanan ya.
Ada berapa? 5 kendaraan. Mobil 1, mobil 2, motor 1, motor 2, motor 3. Ini namanya aturan penjumlahan. Gitu ya. Tuh, jadi dia bisa memilih 5 kendaraan. Pilihannya gitu. Tapi kalau gini misalkan, ya yang kedua ada yang namanya aturan perkalian ya. Ada orang mau pergi, ya. Ada orang mau pergi jalan-jalan. Nah, dia harus milih outfit. Nah, dia punya 2 baju, nah, dan 3 celana. Berapa banyak kemungkinan yang dia pakai untuk jalan-jalan? Berapa kira-kira? Nah, ini ada 2 baju kan? Ya kita sebut baju 1, baju 2. Nah, celana 1, celana 2, celana 3. Berarti kan yang namanya pakai baju harus pakai celana juga kan? Gak mungkin dia baju tok atau celana tok. Kan aneh. Berarti dia bisa keluar jalan-jalan pakai baju 1, celananya celana 1. Ya. Dia bisa pakai baju yang 1 kombinasi celana 2. Nah, celana jeans misalkan. Dia bisa keluar pakai baju 1 kombinasi pakai celana 3. Gitu ya. Celana kain misalkan, gitu ya. Nah, tapi dia juga bisa pakai baju yang kedua, warna yang lain misalkan, celananya celana 1, ya. Bisa juga dia pakai baju 2, celananya celana 2, ya. Bisa pakai baju yang kedua, celananya celana ketiga. Apa poinnya di sini? Baju dan celana ini saling terikat, ya. Kemungkinannya berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada berapa cara? Ada 6 cara. Gitu ya. 6 cara. Gitu ya. Berarti gampangannya, aturan perkalian itu tinggal dikalikan aja di sini. Nah, 2 kali 3 sama dengan 6. Gitu ya. Tuh. Nah, sekarang misalkan aja, perempuan misalkan, mau keluar, punya 4 baju, 3 celana, 4 baju, 3 celana, 2 kerudung. Anggap pakai kerudung itu wajib hukumnya. Anggap itu wajib. Nah, berarti dia punya apa? 4 kali 3 kali 2 kemungkinan. 4 kali 3, 12 kali 2, 24 cara gitu ya. Jadi poinnya itu apa? Dijumlahkan apa dikalikan? Ya, itu yang harus clear gitu ya. Seperti itu. Nah, aku kasih contoh yang gampang. Karena nanti kalau susah, kalau misalkan soalnya susah, gak mungkin kita buat ini sampai 24 kemungkinan. Kan lama. Jadi dari yang simpel ini kita bisa perluas ya. Jadi kalau perkalian itu dua-duanya saling terikat. Tapi kalau kendaraan, misalkan dia pengen pergi, pilihannya ada Scoopy, ada motor Beat, ada motor Vario. Berapa kemungkinan? Ya 3, gitu ya. Gitu kan nggak mungkin yang namanya mobil dan motor dipakai sekaligus kan nggak mungkin. Ya, gitu. Itu poinnya ya. Yang ketiga, ini ada masalah susunan ya. Tuh. Aku punya angka di sini, ya. Aku punya apa namanya huruf A, B, C. Aku pengen susun ini, apa namanya susun sejajar. Banyak caranya ada berapa? A, B, C ini disusun bareng-bareng. Kemungkinannya bisa banyak. Bisa A, C, B. Ya apa enggak? Atau B yang di depan. Bisa A, C. Ya kan? Atau B yang di depan. Bisa apa? Bisa A, C, A. Ya, nggak mungkin B lagi. Atau ini, nah, ya hurufnya ya. Nah, atau bisa C. C bisa A sama B, bisa B sama A. Ya, berarti ada berapa kemungkinan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kemungkinan. Jadi, kalau kita punya sebanyak N, ya sebanyak N apa namanya susunan, maka banyak caranya, kemungkinannya itu rumusnya ini. N faktorial. P yaitu faktorial. Gitu kan? Faktorial itu gini, misalkan ini kan ada 3 ya, 1, 2, 3. Berarti banyak kemungkinannya 3 faktorial. 3 faktorial itu gimana? 3 dikalikan selisih 1 ini 3 berapa? 2. 2 selisih 1 berapa? 1. Dikalikan sampai
akhirnya angka 1. Berarti ini 3 kali 2, 6, 6 kali 1, 6. Gitu ya. Nah, maka nanti kalau kita punya huruf A, B, C, D, nah, berarti kemungkinannya berapa? Berarti 4 faktorial. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. Apa iya kita buat 24 ini diginikan? Nggak mungkin. Ya, makanya kita rumuskan seperti ini ya. Yang keempat, jika terdapat susunan yang sama, ya. Aku punya gini ya. Aku punya A, B, C, D gitu. Nah, aku pengen agar ya huruf C sama D selalu bersama. Nah, ini ya. Ini lagi maunya aku barengan ini A, B, C, D. Nah, gimana caranya? Nah, berarti kalau misalkan, nah ini jika ya, jika terdapat banyak K gitu ya, K susunan yang sama, berarti gampangannya nanti banyak kemungkinannya itu jadi jangan kalah P gitu ya. Nah, berarti nanti N faktorial dibagi P faktorial ya. Berarti ini ada 4 toh. Berarti kemungkinannya berapa ini? 4 faktorial, betul. Terus huruf C sama huruf D ingin selalu bersama. Berarti ini ada berapa yang ingin selalu bersama? Ada 2 angka, berarti dibagi 2 faktorial. Itu ya. Gimana cara cara menuliskan ini? 4 faktorial kan bisa dituliskan 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. 2 faktorial 2 kali 1. Ini kan coret ya. Berarti 4 kali 3 berapa? 12 cara. Gitu ya. Gitu. Nah, oke lagi. Yang kelima ya. Ada susunan melingkar. Nah, ini ada orang mau duduk bareng. Ya. Ada ayah, ya. Ada satu ayah, ada satu ibu. Ya, ya jelas lah satu ibu ya. Punya 3 anak. Nah, anak 1, anak 2, anak 3. Duduk melingkar nih. Tadi yang semulanya nggak melingkar, sejajar tapi melingkar sekarang. Berapa banyak cara yang bisa digunakan ini caranya gitu. Ya, berarti ini nanti melingkar itu kejadiannya itu sama dengan n kurangi 1 faktorial ya. Ini ya. Nah, berarti ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ini banyak kejadiannya 5 min 1 faktorial. Berarti 4 faktorial ya. Tadi sama dengan berapa? 24. Berarti ada 24 ya cara. Gitu ya. Nah, tuh. Nah sekarang misalkan gini. Ternyata ayah sama ibu pengen selalu duduk bareng. Nah, ini bisa duduk bareng. Berarti gimana? Berarti ini nanti ya. Ini dihitung satu orang. Berarti ada berapa orangnya sekarang? 1, 2, 3, 4. Berarti berapa? 4 min 1 faktorial. Tapi kombinasi ayah sama ibu kan bisa juga duduknya gini. Bisa ibu di sini, bisa ayah di sini kan? Ya, kenapa bisa gitu? Yang penting mereka berdua saling berdekatan. Bisa ayah di sini, ibu di sini, ibu di sini, ayah di sini. Kombinasi susunan yang berdekatan ini kan sama kayak ini, n faktorial. Nah, di sini yang duduk berdekatan ada berapa orang? Ada 1 ayah, 1 ibu. Berarti 2 orang. Berarti harus dikalikan 2 faktorial. Itu ya. Berarti ini 4 minus 1 berapa? 3. 3 faktorial dikalikan 2 faktorial ya. 3 faktorial itu berapa? 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial itu berapa? 2 kali 1. Berarti ini 3 kali 2, 6. Kali 1, 6. Kali 2, 12 ya. Kali 1, 12. Berarti ada 12 cara. Itu ya. Nah, Nah, itulah semua tentang peluang. Nanti masalah ada permutasi kombinasi, tinggal kembangkan aja ya. Oke. Ini ya, nomor 5. Ada 3 pria, 4 wanita duduk mengelilingi sebuah meja ya. Ini pria 1, pria 2, pria 3 ya. Di sini wanita 1, wanita
2, wanita 3, wanita 4. Nah, berapa banyak susunan yang duduk yang mungkin jika wanita selalu berdampingan? Berarti ini dihitung satu orang, kan berdampingan, ya. Ini dihitung satu. Berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, ya kan ya? Berarti berapa ini? Berarti tadi yang melingkar tuh kan 4 min 1 faktorial, ya apa enggak? Ya kan? Tapi masalahnya orang ini, W2, W3, wanita keempat, pengen duduk barengan. Kombinasi W1, W2, W3, W4 kalau ditata bisa banyak. Dan itu manut sama 4 faktorial. Sama kayak ayah ibu tadi. Ini ayah ibu ayah berarti kan 2 faktorial. Kalau ini wanita 1, wanita 2, wanita 3, wanita 4 disusun dengan rupa banyak caranya. Ada 24 cara atau 4 faktorial ya. 4 faktorial. Buat ini gimana nih? 4 kurangi 1, 3 faktorial, 4 faktorial. Itu ya. 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1 ya. 4 faktorial itu tadi berapa? 24 ya. Tadi. Hah? Betul ya? 24 kali 2, 48 ya. 48 kali 3, 144 cara. Gitu ya. Jawabannya yang D ya. Gitu ya. Yang berikutnya ini masalah ini ya, permutasi, kombinasi ya. Nah, aku punya 3 orang ya. A1, A2, A3. Pengen tak pilih jadi ketua ya dan wakil ketua. Ya, dari orang 1, A1, A2, A3. Berarti kemungkinannya gimana? A1 bisa ketua, A2-nya bisa wakil ya. A1-nya bisa ketua, A3-nya bisa wakil ya. A2-nya bisa ketua, A1 bisa wakil, A2-nya ketua, A3-nya bisa wakil ya. Atau A3-nya yang ketua, A1 wakil, A3-nya yang ketua, A2-nya wakil ya. Kalau kita cek ini ada berapa ini? Ada 6 cara ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu ya. Banyak cara menyusun, ya, jadi gini. Banyak cara menyusun 2 orang dari 3 pilihan, itu gini rumusnya. N permutasi R, gitu ya. Nanti rumusnya ini, N faktorial dibagi N min R faktorial, gitu ya. Itu namanya permutasi, gitu ya. Nah, sekarang kita ingin menyusun apa? Kita ingin menyusun 2 orang, berarti R-nya 2, dari 3 pilihan yang ada. Berarti ini apa? N-nya 3 ya. 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial ya. Nah, ini 3 faktorial, kan 3 kali 2 kali 1 ya. 3 kurangi 2, 1. 1 faktorial, ya 1. Berarti ini 3 kali 2 berapa? 6. Nah, kita cek di sini. Ada 6 nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 orang. Itu ya. Yang kedua, kombinasi. Nah, aku punya orang 1, A2, A3. Ya. Terus, nah kita ini sebagai HRD ingin apa namanya nyeleksi 3 orang ini untuk jadi staff. Staff apa Mas? Ya pokoknya staff yang sama. Ya, staff atau anggota. Berarti pilihannya gimana? A1 staff, yang A2 juga bisa staff. Ya. Atau A1 bisa sama A3 ya. Nah, tak tulis lagi deh ini. A1 A3, A2 A1, A2 A3, A3 A1 dan A3 A2 ya. Kan kita ingin menyeleksi 2 orang bisa jadi staff kan? Sama-sama staff, nggak ada bedanya. Artinya, kalau ada orang A1 dan A2 dan A2 A1 kan sama aja, nggak ada bedanya. Ya, dua-duanya sama-sama anggota, nggak bisa beda. Tapi kalau A1 ketua, A2 wakil, A1 wakil, A2 ketua, ketuanya kedua-duanya beda, gitu ya. Makanya ini bisa kita abaikan. Nah, salah satunya bisa kita abaikan. Oke. Nah, A1, A3, dua-duanya sama-sama staff. Sama juga dengan A3 sama A1, dua-duanya sama-sama staff. Berarti
bisa diabaikan, salah satunya ya. Nah ini A2, A3 sama A3, A2, dua-duanya sama-sama staff, sama-sama bisa diabaikan, gitu ya. Nah, oke, berarti ini ada berapa cara? 1, 2, 3 cara. Nah, model yang beginian itu namanya kombinasi ya. NCR, nanti N faktorial dibagi R faktorial dibagi N min R faktorial ya. Berarti, bagaimana cara kita menyusun ya dua kemungkinan dari 3 slot yang ada. Berarti ini N-nya 3, berarti kan sama dengan 3 faktorial. R-nya 2, berarti ini sama dengan 2 faktorial. N min R, 3 min 2 faktorial ya. 3 faktorial, kita bisa jabarkan 3 kali 2 kali 1 ya. 2 faktorial, 2 kali 1, 3 kali 2, 1 ya. Ini coret ya. Coret, berarti 3 bagi 1 berapa? 3. Ya, kita cek, betul ya. 1, 2, dan itu ya. Tuh. Nah, sekarang kita coba soal yang applied ya. Nah, pelatih timnas STY memiliki sebuah pilihan bertahan naturalisasi ya. Nah, setelah pertama main naturalisasi, pilihan tersebut, pilihan backnya ada berapa ini? 1, J. Ises, 2, Rizky Ridho, yang ketiga, Meis Hilgers, Jordi Amat, 4, Hapner, 5, Wahyu, 6. Ya, Wahyu Prasetyo itu. Berarti ada berapa slot backnya? Ada 6 back ya. Nah, dalam formasi ini, pelatih kan pengennya 3 pemain bertahan. Nah, pokoknya sama-sama 3 pemain bertahan. Kira-kira permutasi apa kombinasi? Pokoknya sama-sama back. Ya, harusnya apa? Permutasi. Ya kan? Belum mas, kan ada back saya. Loh, ini kan center back ini, CB ya. CB kan sama-sama di tengah. Bahwa nanti tupoksinya lain itu kan kita nggak asumsi di sini. Berarti dari 6 back ini cuma 3 orang yang diturunkan sebagai starting line up. Gitu ya. Nah, berarti berapa ini? Permutasi ya. Kenapa? Karena tidak ada bedanya back satu dengan back yang lain. Kecuali kalau back sama gelandang kan dua-duanya beda ya. Berarti ini 6 permutasi, 3 ya. Ini 6 faktorial, berarti kan ini 6 kurangi 3 ya. Nah, rumusnya kayak tadi. Berarti ini 6 faktorial bagi 3 faktorial. Nah, lemas kan ini banyak. Caranya gini, jabarkan 6 sampai angka bawah ini. Sampai angka bawah yang terbesar. Ini kan angka bawah yang terbesar kan 3 faktorial kan? Nah, 6 ini jabarkan aja sampai 6 kali 5 kali 4 sampai 3 faktorial. Gitu caranya. Kalau angka terbesar di sini 5, berarti sampai 5 faktorial. Berarti coret ya. 6 120 ya. 30 120 ya. Nggak ada ya. Sita. Back back itu nggak ada bedanya ya. Back satu dengan back yang lain ya. Kalau kita ambil, oh sebentar. Kalau kita nonton sepak bola itu kan gini ya. Si. Nah, back, nah gini kan, 3 back ya. Back 1, back 2, back 3. Sama nggak back ini kalau tak gini kan? Beda ya harusnya ya. Iya nggak sih? Beda kan? Posisi sama-sama di tengah, tapi beda posisi. Iya nggak? Back tengah sama back yang ini. Ya. Berarti harusnya kombinasi ya. C ya. Iya, kombinasi ya. Beda ya itu ya. 3 ya, harus dibagi 3 ya. Nah, ini 3 ya. Berarti ini bagi 3 ini. Sorry, kelupaan. Ini 6 kali 5, 30 kali 4 berapa? Plus 20. 3 faktorial berapa? 6 ya? 20 ya? Ada nggak? Kombinasi ya? Posisi itu kombinasi ya? Baru inget aku. Ya. Nomor 7. Ini ada 6 buah kotak, warnanya beda-beda ya. Merah, biru, kuning, hijau, nila, hitam. Nah, ini coba di rumah aja lah. Ini ada contohnya tadi ya. Nah, ini ya. Biasanya ya. Kalau bisa, ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya, kabari aja, tanya aja ya. Oke. Nomor 8. Nah, ya ini kombinasi baru ingat saya. Nah,
Oke, pelatih ini ya mempunyai 6 opsi pemain bertahan ya. Ada 6 pemain bertahan, 7 pemain tengah, 4 pemain depan. Dia pengen pakai formasi 3-5-2, berarti 3 bertahan, 5 tengah, 2 depan. Berarti kan gini, back-nya di sini. Yang gelandangnya 5 ya. 2, 3, 4, 5 ya. Strikernya di sini. Nah, ini judul taktik nih. Nah, di sini kalau kita cek ya, dari 6 pemain belakang dipilih berapa? 3 pemain bertahan. Berarti berapa? 6 kombinasi 3. Ya. Yang kita hitung ya. Ini 6 faktorial. Ini 3-nya ke sini. Terus 6 kurangi 3. Berarti kan 3 faktorial. Sudah kita hitung tadi ya. Apa? 20 ya. Ini. Back 1, back 2, back 3. Nah sekarang midfieldernya, pemain tengah. Dari 7 opsi pemain tengah, nah ini dipilih 5 pemain tengah. Berarti berapa? 7 K 5 ya. Berarti ini 7 faktorial, terus ini 5-nya sini ya. Terus ini 7 kurangi 5 berapa? 2 ya. Nah ini gimana mas cara ngitungnya? Ambil jabarkan 7 sampai angka bawah terbesar. Berarti ini 7 kali 6 kali 5 faktorial. Yang terbesar kan 5 kan? Berarti ini dibagi 2 faktorial, 5 faktorial, coret-coret ya. 7 kali 6, 42. 2 faktorial, 2 ya. 42 bagi 2, 21. Nah, sekarang yang terakhir, di sini 4 opsi pemain depan, dipilih 2 pemain depan. Berarti ini 4 kombinasi 2, berarti 4 faktorial ya. Ini 2, berarti 4 kurangi 2, 2 faktorial ya. Berarti ini 4 kali 3, 2 faktorial ya. Ini ya, coret-coret ya. 4 kali 3, 12 bagi 2, 6 ya. Nah ini kira-kira ini 6, ini 21, ini 20, dijumlahkan apa dikalikan? Kalau dia satu formasi, pasti dikalikan. Karena yang namanya pemain bola, nggak mungkin back tok, nggak mungkin gelandang tok. Jadi kalau dia satu kesatuan dikalikan, sama kayak baju dan celana tadi. Berarti Coach STY ini punya pilihan 20 kali 6, terus 20 kali 21. Ya berarti 20 kali 6 kali 21 ya. Berarti ini 2520 formasi ya. Kita bisa kasih tahu Coach Sintayong, Coach ini ada 2000 formasi ya, Coach bisa pilih, gitu kan. Gitu ya. Terus ini nomor 9, ini buat PR ya. Ada 10 calon hakim. Hakim pada posisinya, ada ketua, sekretaris, anggota, wakil ketua. Loh ini nggak ada panitera ya, biasanya ada panitera. Sekretaris panitera ya. Nah, berarti 10 calon akan dipilih 1, 2, 3, 4. Ada 4 posisi ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ya. Nanti dicari ya di rumah ya. Dicari. Ya. Itu ya. Itu jawabannya 5040 formasi gitu ya. Tapi kalau hakim yang dipilih cuma anggota tok, berarti kombinasi. Ya. Kalau ini permutasi. Gitu ya. Aduh. Masih ada satu lagi. Nah. Oke. Kuat ah. Kuat enggak? Ya wes lah, ini ya himpunan ya. Himpunan 2 kejadian ya. Tak kasih cara cepet aja lah. Nah, ada organisasi A. Organisasi A ini punya 42 anggota. Dari anggota ini ada 20 orang yang agamanya Kristen, ada 29 orang yang agama Islam, ada 2 orang yang ateis. Ya, enggak agama. Nah, kita suruh nyari peserta mana yang punya 2 agama sekaligus. Gitu kan? Gampangannya gini, kalau misalkan kita punya himpunan 2 anggota, gini ya. Himpunan 2 anggota gitu, berarti kan nanti totalnya NA, berarti yang ambil satu tok ya, atau suka sama satu bidang atau ngikut satu bidang ya. Pokoknya yang ikut satu bidang jumlahkan dikurangi dengan yang ikut dua-duanya gini ya. Terus ditambah dengan yang nggak ikut dua-duanya. Oke. Nah, ini bahasa matematikanya. Gitu ya. Narasinya gimana? Jadi kita gampangnya gini, jumlahkan yang ikut satu bagian tok.
Dalam artian di sini yang agama Kristen doang sama yang agama Islam doang. Yang ikut satu agama tok. Berarti 20 tambah 29 berapa? 49. Oke, keep. Terus di sini anggotanya ada berapa? 42 ya. Anggotanya ada 42, keep. Nah, terus di sini yang apa namanya? Yang dua pesawat tidak beragama, ini kita gabungkan. Ini 42, 49 ini yang suka satu agama doang atau anggota yang satu doang. Nanti yang ikut dua agama dikurangi, ya. Ini dikurangi, kan kita nggak tahu siapa ini, X gitu ya. Nah, terus ditambahkan yang nggak ikut dua-duanya. Berapa? 2 ya. Berarti ini 49, 42. 49 kurangi 4 tambah 2 berapa? 51 kan? Dikurangi X. 51 kurangi berapa yang hasilnya 42? Berapa? 9 ya? Ya, 9 ya. 9 orang ya. Nah, nanti cari ya hubungannya apa ya. 52 ya. Oke ya, cari ya. Nah, sama juga kayak gini ya. Ini ada mahasiswa baru jurusan X ya, yang terdiri dari ini hati-hati, ini 9, satunya 60. Nah, carilah hubungan yang paling tepat. Itu apa ya? Nah, itu. Nah, ya kita pakai cara cepat ya. 75 orang. Pokoknya total anggotanya semuanya ada 75 orang. Nah, ini ada 40 orang yang ikut UKM basket. Ingat, yang ikut satu tok jumlahin. Yang ikut UKM basket tok 40. Yang ikut UKM basket dan volley itu 100. Dan yang 63 apa namanya tidak ikut keduanya. Tapi di sini cuma ada UKM basket tok. Yang ditanya UKM volley, ya. Yang basket ada 40, yang volley katakanlah X gitu ya. Nah, terus yang ikut dua-duanya kita kurangi gitu ya. Terus yang nggak ikut dua-duanya kita jumlahkan. Gini ya, berarti 75 40 kurangi 100 min 60 ya. Min 60 tambah 3 berapa? Min 60 tambah 3 3 ya. 3 tambah X, berarti X-nya itu berapa? 72 ya. Nah, apakah itu jawabannya? Hati-hati, beda. Ini ada kata-kata saja. Apa bedanya orang yang beragama Islam dan beragama Islam saja? Orang yang beragama Islam ada kemungkinan dia ada dua agama. Gitu. Apa kalau misalkan agama Islam saja, berarti dalam satu anggota yang agamanya Islam nil itu tok, gitu loh. Nah, apa bedanya orang yang coblos dua partai, yang coblos partai PDIP tok dan yang nyoblos partai PDIP? Kalau orang yang nyoblos partai PDIP, ada kemungkinan ada orang yang nyoblos partai PDIP sama yang partai PKB dan lain-lain. Tapi kalau orang yang nyoblos partai PDIP saja, berarti yang orang yang nyoblos partai PDIP nyel itu tok, ya itu. Berarti ini yang ikut apa? Ini yang ikut volley tok, yang ikut volley. Berarti ada kemungkinan dia masih terkontaminasi sama yang ikut selain volley. Siapa itu? Ini ada volley, tapi masih ikut basket. Nah, ini yang mengikuti ya. Berarti ini 100. Nah, dari 100 dikurangi 72, nanti akan dapat apa namanya? Orang yang ikut apa? Volley top, ya. Tuh, kurangi 72 ya. Berarti ada berapa? 28 ya. Oke ya. Nah, sama juga kalau misalkan himpunan tiga kejadian ya. Kalau himpunan ketiga kejadian, nanti bedanya apa? Bedanya di masalah ini. Bedanya di masalah apa? Di masalah yang suka ketiga-tiganya. Jadi ini ya, total anggota. Nah, nanti kita totalkan semua orang yang suka satu tok. Yaitu, nah ini yang suka satu, totalkan semua ya. Nah, terus kita kurangi orang yang suka dua-duanya. Nah, atau anggota dua-duanya, kurangi semua. Nah, AC tambah N, A, AB ya. Terus kita jumlahkan dengan orang yang suka ketiga-tiganya. Terus kita tambahkan orang yang nggak suka tiga-tiganya. Yang nggak suka ketiga-tiganya ini ada C-nya ya, komplement artinya. Itu ya. Nah, kita cek nih ya. Organisasi ada 100 anggota. Kita tulis 100 ya. Terus ada 20 orang yang suka otoriter, 20.
30 orang yang suka gaya pemimpin yang demokratis, yang suka demokratis tok, 25 orang yang suka gaya pemimpin bebas. Jumlahkan ya, 20 tambah 30, 50 tambah 25 berapa? 75 ya. Terus dikurangi orang yang suka dua-duanya. 11 orang suka demokratis dan bebas, 11. 10 orang suka demokratis otoriter, 10. 11 tambah 10, 21. Terus 3 orang yang suka bebas dan otoriter, 24 ya. Nah, ternyata ada 12 orang yang gak suka ketiga pandangan itu, abstain ya. Berarti jumlahin. Nah, banyak orang yang setuju ketiga pandangan, ya tambahin X. Nah, kita cari X-nya ini. 75 kurangi 24 berapa? 51 tambah 12, 63 ya. Tambah X, 100 ya. Berarti ini X-nya sama dengan 3, 9 ya. Seperti itu. Tuh ya. Nah, nanti nomor 14 ini coba di rumah ya. Hati-hati, ada kata-kata saja. Ya, himpunan ini sangat mungkin keluar ya. Hati-hati ada kata-kata saja. Berarti cari apa? Cari dulu orang yang suka paslon 2 dan paslon 3. Ya, baru nanti dikurangi dengan orang yang suka ketiga-tiganya. Ya, jadi nanti orang yang suka paslon 2 dan 3 saja, ini ya, 2 dan 3 saja, berarti nanti saja ya, S, berarti nanti cari dulu orang yang suka paslon 2 dan 3 dikurangi dengan orang yang suka ketiganya. Suka ketiganya siapa? Ini 15, itu ya, cari. Nih, iya, sabar ya. Ini, yang berikutnya FPB, KBK ya, ada 48 pena, 72 pensil dibagikan kepada orang-orang. Pensil ini akan dibagikan ke dalam beberapa kotak sehingga setiap kotak berisi pensil dan pena dalam jumlah yang sama. Jadi 48, 72 didistribusikan sama rata. Baru dicari apa? FPB-nya. Berarti istilahnya FPB-nya itu gampangan gini. Berapa angka terbesar dari 48, berapa angka 48 dan angka 72 bisa dibagi angka berapa yang terbesar? Pertanyaannya itu. Berapa kira-kira? Angka 24. Ya apa enggak? Ada lagi nggak angka yang terbesar dari 24 tapi bisa dibagi? Nggak ada ya. Apakah 48? Nggak bisa. 72 dibagi 48 nggak bisa. Berarti angkanya berapa? 24. Sama kayak gini. Angka 2 dan angka 4 bisa membagi angka terbesar berapa? 2. Kenapa? Karena 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. 16 dan 24. Bisa membagi angka terbesar berapa? 12, 24 doang. 8. Berarti FEB-nya 8. Berarti ini 24. Apakah A sama dengan B 24? Belum. Yang diminta ini pensilnya berapa? Ya. Kalau cari pensil berarti 72 dibagi 24. Ini dapat apa? Pensil. Jadi pensilnya berapa? 3 ya. Nah, kalau penanya gimana? Berarti penanya 48-nya ini dibagi 24 ya. Berarti itu 2. Berarti totalnya berapa? 3 tambah 2, 5 ya. Nah, ini 5 sama 24 ya. Ini hubungannya ini ya. 24 A sama dengan 5B ya. Nah, ini A, B, C, atlet ya. A berlatih 7 kali sehari, B 14 kali sehari, C 28 kali sehari. Kalau ada soal latihan yang dia memerlukan frekuensi berapa kali sehari, ini sekian hari sekali, setiap menit sekali, setiap jam sekali, itu pasti KPK. Apa itu KPK? Komisi Pemberantasan? Bukan. Garing, Pak garing. Bukan ya. Nah, 7, 14, 28. Berapa angka di atas ini? Nah, di mana ini bisa membagi ini. Tapi yang terkecil. Atau sama dengan itu boleh. Angka 2 sama 3 misalkan. Angka terbesar dari 2 dan 3. Ini. Yang terkecil dari ini, yang dekat ini, bisa bagi ini sama bisa bagi ini. Angka berapa? 6 ya. Karena 6 bisa bagi 2. Hasilnya 3. 6 bagi 3 bisa 2 ya. Nah, ada lagi. 2 sama 4. Berarti berapa? Sama boleh angkanya. Kalau 2 sama 4. 8? Bukan. Besaran. 4 ya. Kenapa? Karena 4 bisa dibagi 2. Hasilnya 2. 4 dibagi 4. Hasilnya 1. Ya. Ini berarti berapa nih? 28. Karena 28 bisa bagi 7. 4. 28 bisa bagi 14. 2. 28 bisa dibagi 28. 1. Berarti ini 28. Ini KPK-nya. Nah, mereka
latihan barengannya awalnya 1 Februari 2024. 28 hari setelah tanggal 1 Februari 2024 itu berapa? Maret. Kenapa nggak 29 Februari? Ini 2000, sorry, ini 2023. 2023 ya, sorry. Maaf. Kalau 2024 kan Februarinya berapa? 29 ya? Yang bisa dibagi 4 Februarinya 29 ya? Berarti ini Februarinya cuma 28 kan? Berarti 28 hari setelah 1 Februari 2023 itu berapa? 1 Maret ya. Oke ya, ini gampang ya. Apa jawabannya 17? 17 ya. Sorry. Oh, ya. B Nah, itulah ya. Hubungannya apa ini? Ini apa jawabannya tadi? Terus yang 18? Ini ya. Ini hubungannya apa? Dibagi 2 ya. Ini jadi setengah ya, potong jadi gini ya, potong ini. 19? A ya. Yakin, ini miring loh ya. Kurang ya, iya kurang. Ya, kurang itu. Apa namanya? Iya, itu harusnya ke bawah ya. Kurang ini, ya nggak apa lah, gampang lah ya. Ini miring ya. Sing bener apa? Ini miring ya, ini miring ya. Ini jadi ini harusnya 21, tapi turun ke bawah, ada sing itulah something lah. Itu ya. Tapi kok jawaban teman-teman kira-kira apa ini? Yang benar. Ini miring ya. Berarti ini, terus ini ya. Jadi ini ya. Ini ya. 20. Gampang, tenang. Viral ya, 20 apa? Ya. 21. Ya. Nah, ini harusnya 21, 20 ya. 21, 20, 19, selisih 1. Ada yang satu jawaban sing belum tak input ya. Udah, gitu aja ya. Makasih kehadirannya ya. Maaf kalau kemalaman ya. Hati-hati di jalan ya. Besok jangan lupa hadir. Oh ya, Sabtu kalau bisa wajib hadir ya, karena nanti